Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang metode penelitian sejarah. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara meneliti sebuah peristiwa bersejarah. Jadi, nggak bisa sembarangan ya, peristiwa yang sudah kita pelajari sejak kalian mungkin masih SD gitu ya, seperti peristiwa-peristiwa proklamasi atau tentang kerajaan Hindu, kerajaan Islam. Nah, ternyata itu tidak sembarangan ditelitinya, tapi ada cara tertentunya. Nah, minggu lalu kemarin kita udah bahas bahwa sejarah itu adalah sebuah ilmu yang memiliki metode ya. Jadi sejarah memiliki cara untuk meneliti bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Makanya kenapa disebut sebagai ilmu. Jadi ada 5 tahapan dari metode penelitian ini. Yang pertama adalah pemilihan topik, kemudian heuristik atau pengumpulan data, lalu yang ketiga adalah kritik atau verifikasi, yang keempat adalah interpretasi, dan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan 2 tahapan pertama. Yang pertama adalah pemilihan topik. Nah, jadi sebelum seorang sejarawan meneliti sesuatu, dia akan memilih topik terlebih dahulu kan ya. Nah, pemilihan topik ini harus didasarkan pada kedekatan emosional dan juga kedekatan intelektualnya. Jadi seorang sejarawan itu dia harus suka gitu sama topik yang akan dia pilih. Terus kemudian dia juga harus mampu suka dan juga dia juga harus mampu. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena untuk melakukan sebuah penelitian kita harus memiliki ambisi gitu ya, atau passion ya, semangat lah atau ketertarikan kepada satu topik, supaya dalam penelitian ini, dalam proses penelitiannya kita akan terus bersemangat gitu untuk melakukan penelitian. Nah, lalu kenapa kita harus memiliki kedekatan intelektual atau kita harus mampu secara pengetahuan kita? Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya seorang sejarawan dia memiliki background yang lebih ke arah sosial gitu ya, jangan mengambil penelitian yang lebih ke arah ilmu-ilmu alam seperti itu. Nantinya dia akan kesulitan gitu untuk meneliti ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah misalnya dipilih satu topik, tahapan selanjutnya adalah heuristik. Heuristik ini adalah pengumpulan data. Waktu di video sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang jejak ya, tentang jejak sejarah, jejak-jejak peristiwa yang kemudian nanti setelah direkonstruksi itu akan menjadi fakta. Nah, disinilah pada tahapan heuristik ini, tahapan pengumpulan data ini, seorang sejarawan mengumpulkan data-data atau jejak-jejak yang istilahnya berserakan di masa lalu gitu ya, untuk bisa dirangkai kembali dan kemudian menjadi sebuah peristiwa yang utuh dan bisa dipahami oleh kita sekarang. Nah, jadi di sini sumber-sumber yang konkret, yang primer, yang sekunder. Nah, disinilah pada tahapan inilah tahapan heuristik atau pengumpulan data dikumpulkan gitu. Jadi mulai dari, kalau kemarin kita udah bahas berbagai sumber tulisan, benda, terus ataupun saksi sejarahnya langsung. Nah, disinilah tahapan pengumpulannya seperti itu. Nah, jadi itu ya. Yang pertama, kalau misalnya
sejarawan akan meneliti sesuatu peristiwa, dia harus memiliki kedekatan intelektual dan kedekatan emosional. Dia harus suka dengan topiknya dan juga dia harus mampu secara intelektualnya. Seperti tadi, dia punya background yang lebih ke sosial, jangan mencari atau meneliti satu hal yang lebih ke ilmu alam, karena itu akan menyulitkan. Nah, lalu yang tahapan selanjutnya jika topik sudah dimiliki, yaitu adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah. Nah, seperti itu untuk video minggu ini. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di grup atau di kolom komentar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.